Lanjutan pengolahan LA buat seismik itu kalau seharusnya itu mulai dari modul 2. Modul 2 kan udah dibikin di LS kemarin, terus lanjut ke modul 3 sama modul 4. Bisa jadi modul 3 nggak dikerjain sih, tapi kalau nggak salah kata Bang Natal tadi dikerjain juga, ntar diinfoin katanya sampai ke tomografi pokoknya. Tapi bagian tomografi itu alias modul 4 itu nggak berkaitan sama modul 3, soalnya modul 3 itu tentang metode Hagiwara sama GRM. Sedangkan di modul 4 tomografi itu yang dipakai itu data dari modul 2. Ya, ini metode plus minus. Tapi gak apa-apa lah, antisipasi daripada kalian banyak tanya. Buka aja Excel kemarin, terus salin slide, bukan slide sih, sheet Hagiwara sama GRM kalian ke perhitungan LS kalian kemarin. Oh iya, ini kemarin nggak usah dibilang. Pokoknya intinya ini topografinya ini diganti. Kan kemarin 90, sedangkan topografi kita tuh elevasinya tuh 123 atau enggak 124. Jadinya kalau aku makainya 124 paling gede. Buat pengolahan Hagiwara itu yang diganti cuma bagian di sini. Yang bagian atas ini offsetnya. Ini bagian atas ini offsetnya. Yang bagian kedua ini nirnya. Ini bagian var. Kan kalau misalnya dari data ini tergantung direct kalian ya, ada berapa. Ini kan punyaku ada 4 directnya. Terus ininya ini nggak diambil sih. Pokoknya yang dijadiin acuan itu cuma direct dari NIR. Jadi di bagian Hagiwara ini datanya ini disalin. Ini udah aku salin nggak sih? Di sini aja. Data kalian tadi salin bagian NIR sama VAR-nya. Salin, terus pindahin ke sheet Hagiwara yang mau kalian ganti datanya. Kalau misalnya kalian mau manual bisa juga sih, rumus-rumusannya udah ada di sini soalnya, atau lihat di modul kalau enggak. Aku cuma ngajarin cara simpel aja biar nggak susah-susah nganuin rumusnya. Ini kan ada 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan punya aku ada 4, 1, bentar, pasti aja. Nih, disalin. Terus paste ke sini. Oh ini, bentar ini. Paste di sini, tapi pastenya paste spesial. Dan ini transposnya di checklist, terus klik OK. Tuh kan ganti sendiri datanya. Ini warnanya hapus aja, biar nggak bikin hancur. Nggak di zoom. Terus bagian VAR-nya juga salin, terus transpose, paste spesial pakai transpose. Nah ini kan yang directnya itu cuma ada 4 ya, berarti yang warna biru ini harus dimajuin lagi sampai ke sini. Di sini harusnya jadinya warna biru juga. Jadi bagian rumus bagian biru ini harus dimajuin sampai ke sini. Terus yang ini dipundurin sampai ke sini. Yang bagian nggak kuning ini harus diisi sama yang warna biru. Jadi rumusan yang di sini kita hapus saja, buat diisi pakai data yang warna biru. Di sini juga hapus. Batasannya ini yang warna kuning ya. Ini aku ajarin cara simpelnya aja. Jadi bagian sini ini disalin aja. Nih, satu-satu nyalinnya. Yang ini disalin, Ctrl C, terus paste di sampingnya, Ctrl V. Rumusnya tuh
Bentar, bukan itu dulu. Yang atas dulu yang ini. Salin yang atas dulu. Soalnya rumusannya tuh dari atas ke bawah. Ctrl C yang atas ini yang atas ini, yang warna biru. Terus pindahin ke sini, Ctrl P. Rumusnya tuh langsung ganti sendiri. Nih. Langsung ngambil data yang di atas dia. Sedangkan di sini kan data di atasnya juga. Yang ini pindah juga data yang ke atas dia. Otomatis. Terus yang ini salin juga. Yang barusan kita paste tadi ini disalin, Ctrl C. Terus Ctrl V di sampingnya juga. Jadinya dia langsung isi. Terus selanjutnya yang bawahnya Ctrl C, paste di sampingnya, Ctrl V. Terus yang baru kita paste ini Ctrl C, di copy, terus paste ke sampingnya lagi, Ctrl V. Terus yang bawahnya lagi Ctrl C, paste ke samping, Ctrl V. Yang ini yang barusan dipaste, Ctrl C, paste ke samping. Begitu sampai terakhir. Kalau misalnya rumus punya kalian nggak ngeganti, itu kalian ganti aja. Pokoknya lihat aja rumusnya di sini. Kalau misalnya bingung, punya kalian misalnya nggak ngeganti ya rumusnya, kalian lihat aja di sini. Kan di sini ada rumusnya tuh. Berarti var yang nir yang di atas ini ditambah sama var yang bawah, gitu rumusnya. Buat yang bawah juga gitu cara ngeliatnya. Berarti yang ini di mana sih ini nilai D dikurang sama nilai TAB dikunci. Pokoknya gitu aja ngelihatnya. Buat cara cepetnya tinggal salin-salin aja gini. Ntar rumusnya gue ganti sendiri. Nggak tahu di tempat kalian ya, kalau tempatku ganti sendiri. Kalau rumus yang lain yang warna putih-putih ini nggak usah diganti. Yang perlu kita ganti itu cuma yang warna biru ini doang. Buat yang sebelah sini juga sama, Ctrl C terus paste ke samping. Ini juga buat ngelihat dia tuh udah berubah belum rumusnya. Itu tuh, ini kan harusnya tadi kan data yang kita ambil yang ini tadi, datanya tuh di atas dia tuh, sedangkan kita paste ke sini dia ngambil data yang ke atas dia juga. Berarti dia udah otomatis. Yang ini disalin juga sama kayak yang di kiri tadi. Ini salin. Datanya sesuaiin sama punya kalian ya. Kalau punya aku kan directnya 4, jadi yang dimajuin itu yang warna biru. Tapi lain halnya kalau misalnya punya kalian tuh yang directnya ini lebih, ini udah disimpan lagi, gimana ya jelasinnya. Kalau misalnya punya kalian yang kuningnya banyak, jadi yang dimajuin itu yang bagian warna putihnya, warna birunya dihapus. Jadi kalau misalnya punya kalian kuningnya tuh sampai sini nih, sedangkan data warna biru kalian tadi dia sampai sini, berarti yang warna biru dihapus, rumusan yang warna putih ini nilai yang warna putih-putih ini dimajuin sampai ke batas direct kalian. Pahamlah maksudnya gimana, jalanin aja logika. Udah nggak ada yang diganti, tinggal ganti yang bagian sini aja. Ini bagian P1 ini ambil data dari plus minus kalian kemarin, jangan sampai lupa, harus diganti. Kalau nggak ngeganti di sini bagian ini terjadi jelek kayak gini nih. Jadi bagian sini kita ambil dulu, bagian P1 buat nirnya. Oh nggak usah ambil yang di plus minus aja, biar dia nggak usah dipaste sebagai yang angka. Apa sih tadi Hagiwara ya, paste ke sini. Yang ini juga par dulu deh. Paste. Bisa tuh rata-ratanya juga kan deh. Paste. Nih, bagian TAB nya ini dia ngeganti sendiri, soalnya rumusannya tuh udah ngikut yang atas. Yang lain-lainnya nggak usah diganti. Yang penting kalian ngeganti data-data di sini sesuai sama
sesuai sama yang kalian salin. Kalau misalnya di sini bagian near, berarti ya kalian salin di bagian sini yang data kemarin, bagian nearnya jangan sampai salah. Terus bagian sini ini belum aku ganti, ini ganti ya 1 2 ini sampai 24 salin. Jangan lupa paste ke sini, paste spesial, mempengaruhi data juga soalnya. Untuk bagian di sini ada topografi nggak sih? Ada di sini. Ini 124 ganti 124. Bagian ini yang diganti. Ini kan dia kurang ya. Kan ini yang warna birunya bertambah tuh di kiri kanannya. Jadi harus diapain sih? Dimajuin lagi datanya, harus diambil yang bagian yang nggak kena itu. Jadi ini select data, TAP dulu, edit. Ini bagian X nya itu ngambil dari sini, bagian offset. Ini kan ada yang kurang tuh, harusnya dia dari 5, soalnya batas directnya tuh dari yang kuning ini. Jadi yang warna nggak kuning ini, yang bagian atasnya harus diambil. Ini dihapus dulu bagian sini. Terus ambil batas direct kalian, tapi bagian offsetnya. Bagian bawah juga dihapus dulu. Ini inget ya, ini kan TAP. Jadi data yang kita ambil tuh yang bagian TAP ini, tapi yang warna birunya aja. Terus TBP nya diganti juga, ini sama kayak yang tadi, bagian offsetnya ambil bagian offsetnya aja, ini dihapus. Terus ambil yang bagian TBP yang warna birunya. Oke. Nah di sini kan dia mengganti sendiri nih datanya. Jadi bagian sini, bagian gradien ini kalian ambil dari sini. Ini kan diganti 1,1 1,0155. Jadi di sini diganti 1,0155. Bagian bawah juga sama 1,0155 tapi ada minnya. Terus yang ini diganti juga sesuai sama ini 2,7922. 2,7922. Yang ini 33,701. 33,701. Oke. Ini dia otomatis ngeganti sendiri ini. Nih, bagian sini nggak perlu diedit lagi. Soalnya dia udah otomatis ngambil data sendiri yang udah kita ganti. Jadi hasilnya gini. Untuk bagian metode Hagiwara. Terus apa lagi yang mau aku tunjukin? Ini rumus-rumusnya ini sesuai sama yang ada di sini nih. Jadi kalau misalnya kalian mau manual tanpa copy paste kayak aku tadi, bisa pakai rumusnya di ini kan. Misalnya ini C itu ini dikurang TAB ini, coba kita lihat D ini kan C, ini kan nilai C nya dikurang sama TAB. Terus bagian bawahnya ini D dibagi 2, nilai D ini kan, berarti data yang ini dibagi 2. Tinggal ikutin aja acuan rumus yang di sini. Yang sedikit beda tuh cuma bagian ketinggiannya ini, sedikit susah rumusnya.
ngikutin ini nilai E, ini nilai E dikali sama P1 ini P1 ini nih, mana sih, oh ini deh ini. Terus dibagi sama cos, ini bukan cos 1 ya, ini cos gitu doang. Kalau misalnya tinggal copy paste. Kalau misalnya punya kalian nggak otomatis kayak punya aku, itu tinggal dilihat aja rumusnya di sini. Terus bagian GM ini juga menyesuaikan sama direct punya kalian. Salin dulu datanya, ambil di sini. Salin ke sini. Ini kan direct punya aku ini ada 4 ya. Nih 1 2 3 4 kan. Berarti di sini otomatis dia harus ada 4, sedangkan ini ada 6. Berarti yang diambil cuma 0, 1, 2, 3. Cuma 0 sampai 3. 4 sama 5-nya ini di delete. Ini juga. Tapi beda halnya kalau misalnya punya kalian itu, misalnya ini tadi kan ada 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5, jadinya ada 6 kan. Jadi punya kalian kalau misalnya lebih dari 6, berarti bikin tambah lagi, bukan dikurangin. Jadi bagian itemnya ini juga ditambahin. Pokoknya logika kalian aja lah, yang penting udah aku ajarin. Nah ini kan ini sesuai sama offset 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti dia nearnya directnya itu ada 6, sedangkan punya aku directnya ada 4, berarti di sini cuma sampai 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, yang ini hapus. Tapi kalau misalnya punya kalian lebih dari 6, di sini malah ditambah, bukan dikurang. Ntar kalian nurut punyaku semua, salah dada kalian. Kalau yang di sini nggak usah diganti lagi, rumusnya udah sesuai. Soalnya dia kan data di sini udah diganti. Ntar rumus di sini juga ngeganti sendiri. Bukan rumusnya, tapi angkanya. Yang perlu diganti itu cuma bagian sini. Bagian itemnya ini perlu dikurangin. Oh, ini topografinya ganti dulu, ntar aku lupa. Bagian itemnya ini kan dia ada 4 ya. Berarti di sini ada 3, di sini 2, di sini 1, di sini nggak ada. Berarti ini dihapus. Ini menyesuaikan sama data kalian. Data near, data direct. Ini bagian sini diganti. Ini ngelihatnya dari batas ini ya. Ini kan nearnya itu directnya batasnya 20, berarti kita start dari 25 sampai ke 90, 125. Dari 25 sampai ke 1. Oh, ini dipindahin dulu bentar. Di cut. Pindahin dua tabel aja. Kalau ada tulisan kayak tadi di oke-okein aja, soalnya itu tuh gara-gara kita ngapus tabelnya secara paksa. Bagian sini ini data yang X ini hasilnya tuh dari offset ini. Oh iya, ini offsetnya belum ganti ya. 1, 2. Jadi di sini yang kita ambil itu mulainya dari sini sampai ke akhir. Ctrl C, Ctrl V. Nih, jadi yang bagian warna hitam ini juga kita pindahin. Kan ada 3 ya, berarti ke sini.
Dimensinya di sana. Ctrl V. Jadi ini bagian rumusnya ini tinggal kita geser-geser aja sesuai sama batas directnya. Kalau misalnya datanya ini yang diambil itu data dari sini sama data dari sini, ini kan batas directnya. Jadi data yang diambil itu startnya dari sini setiap rumusnya. Sedangkan punya aku tadi kan directnya ada 6, berarti dia startnya dari sini. Ini kan berarti ini kita atasin aja. Ini diklik dulu, terus klik di rumusnya, terus ini pas dia kursornya udah jadi hitam, ini digeser ke atas sampai ke batas directnya. Ini juga sama, terus enter. Kalau udah bagian yang udah kita ganti rumus tadi di drag sampai ke tabel paling bawah, ntar dia berubah sendiri. Yang ini juga sama, dimajuin kayak tadi. Tapi kalau misalnya punya kalian directnya beda, berarti dia startnya tuh, kalau misalnya direct kalian tuh ada 7 ya. Nah, kalau misalnya direct kalian ada 7 di sini, kalau misalnya dia ada 7 kan berarti dia sampai sini, di sini. Berarti dia startnya datanya dari sini. Berarti yang dipindahin kursornya tuh ke bawah, bukan ke atas, sesuai sama batas direct kalian. Ini juga sama, ini atasin sampai ke batasnya. Bentar. Diklik yang udah diganti rumus, terus drag sampai ke bawah. Yang ini juga sama. Untuk bagian ininya nggak usah diganti. Nih bagian di sini nggak usah diganti. Ntar dia jalan sendiri sesuai sama tabel yang sini. Kan ini 0, berarti dia ngambilnya di sini 0. Ini 1, berarti dia ngambilnya ke sini. Soalnya rumusnya kan udah kita bikin dari kemarin. Udah ganti sendiri dia. Bagian sini juga sama, ininya dimajuin. Bagian sini juga kurang. Ini 35 sampai 90. Berarti ini maksudnya dari sini dari 5 sampai ke 20. Ini enggak. Benar. Itu sesuai sama ini. Ini kan direct nirnya ada 4. Berarti di sini kita anggap juga ada 4. Jadinya batasnya itu ada di sampai 20. Startnya dari 5 sampai ke 20. Gini ya. Ini kan directnya ada 4. Jadi di sini juga batasnya itu kita ambil 4 juga. Ada spasi di sini 4, di sini 4. Jadi yang kita ambil dari 5 sampai ke 20. Di bagian ini rumusnya nggak ada diganti, cuma perlu kita drag aja. Oh ini P nya ini ngambilnya dari sini. P apa ini? 611. Oh ini sini. Ini data dari mana ya? Let's think about it. Where is this data come from?
jadi nggak usah dipikirin ada rubusnya ternyata. Ini otomatis ntar dia bakal sama ya walaupun datanya beda, jadi ini di drag aja. Kalau misalnya punya kalian beda berarti data kalian ada yang salah. Ini nggak ada yang diganti, cuma di drag aja sampai data 20. Pokoknya ini banyaknya tabelnya ini menyesuaikan sama direct kalian di sini. Kalau misalnya punya kalian ada 7, ada 6, berarti mulainya tuh dari nomor 7. Di sini juga di bawahnya ada batas 6. Itu 6 gak sih? Benar. Berarti dari 8 sampai 18. Berarti jumlah tabel yang di sini malah berkurang bukan bertambah. Kalau punya aku kan directnya ada dikit, jadi data tabel di sini ada bertambah. Topografinya juga dikit. Bagian boundary-nya juga sama, di drag aja. Nah, bagian offsetnya itu ambilnya dari sini aja, nggak guna juga sih, cuma buat ngeliat doang. Ya. Jadi bagian sini kalau diganti select data, ini kan action now, data kita di sini tadi ada yang diganti, bertambah kan datanya, jadi ini harus diganti juga. Action now, datanya tuh dari sini ya asalnya. Action now berarti yang ini kan dia nggak sampai ke sini, berarti ini harus diganti, dia harus dari awal sampai ke batas yang warna hitam, jadi ini dihapus. Kok tidak, terus yang ini juga sampein ke yang warna hitam ini, dari awal sampai ke yang atas hitam. Oke, yang bagian X1 sama kayak tadi juga, soalnya datanya berbeda. Jadi ini gini ya, kan kalau ini dia batasnya tuh ada di 29, berarti offsetnya diambil itu sampai 22. Pokoknya batasnya itu sesuai sama yang warna hitamnya. X1 kan batasnya di sini nomor 22, berarti diambil sampai nomor 22. Ini juga diganti pakai data X1. Oke, X2 edit. Pokoknya dia semakin bertambah. Kalau 22 X2 berarti dia batasnya di 23. Terus yang terakhir ntar diambil semua sampai 24. Ini dimatiin aja, kan nggak dipakai. Ini edit. Ini diambil semua. Ini juga. Oke. Ini hasilnya. Di sini kan dia ngeganti sendiri nih ininya. 1,1392 ini dimasukin ke sini. Ini kan punyaku data kemarin 0,6745, ini diganti jadi hasil kurva itu tadi yang ini 1,1392. Ntar yang lainnya ngikut. Nah, ini belum, kayaknya ada yang belum aku ganti di sini. Ini bagian near P1 rata-rata sama var-nya ini belum diganti, jangan lupa diganti ya. Kalau nggak diganti dia ntar kayak tadi, soalnya data pembaginya tuh terlalu gede. Salin aja di mana data yang udah bener. Rata. Kalau udah dibikin record gini ya, harusnya kalian nggak ada yang nanya lagi sih. Masa udah dibikin record tapi masih nanya, bingung di mananya coba.
Ini kan ini udah nggak belum lagi, soalnya pembaginya itu udah gede daripada yang bagian, oh soalnya yang dibagi itu udah gede daripada pembagi. Udah, data ini ikut. Jadi oh iya, ini kan data boundary sama topografinya bertambah. Jadi di sini kita select data, kita ganti dulu. Nih kan ada yang nggak diambil, select data, topografi dulu. Ini dihapus, ambil semua topografinya. Oke, terus bagian boundary ini edit, ini dihapus, ini boundary. Oke, ini hasil. Udah, itu doang buat pengolahan modul 3. Kalau buat modul 4 itu dia ke Sierra contohnya aja, aku juga belum. Jangan salah sangka, ini lagu Sierra. Ke bagian data calculation, bagian dataset. Ini bikin aja namanya itu LA dulu 1. Bagian lainnya itu line 1. Acquisition date ini kita kemarin akuisisinya tanggal berapa ya? Tanggal 18 ya? Bentar ya, magnetik ya, bentar aku jawab orang yang nanya ini dulu. Nomor 4 target terbaik. Oh. Itu kan kita ada bikin peta regional dan residual pakai 2 filter, filter Hagiwara lagi, filter Gaussian sama Butterworth. Itu kan ada 4 peta berarti. Nah dari 4 peta itu ambil 2 peta yang kira-kira peta regional sama residualnya yang bagus. Dari filter apa? Nah jelasin dalam satu paragraf. Gitu dong maksudnya. Bagian acquisition date ini kalau nggak salah tanggal 18 ya. Benar tanggal 18 no. Ini pakai November atau pakai tanggal biasa? Ini part search position ini no. Terus ini receivernya kan kemarin 5. Maksud aku yang data modul 5, modul 4 kemarin kita pakainya 5 sama 5. Sedangkan di sini kita pakai 1 sama 1. Ini pakai 1 karena di sini per positionnya itu kan kita taruh di meter ke 1. Terus spasi per geopon itu kita pakainya 1 meter. Jadi di sini 1, di sini 1. Bagian UTF-X itu pakai 0 sampai 24. Terus UTM-nya itu kita bikin 00 aja. Elevation-nya pakai 124. Terus ke browse, cari di mana tempat kalian naruh data picking akuisisi kalian kemarin. Ngambil sendiri. Lihat dulu ya. Nih.
kolom target ini nomor 1, apply. Terus bagian ini browse lagi, ambil yang par, ini kolomnya kolom 2, apply. Kalau udah load observer. Oh bentar, ada yang kurang, aduh, jangan sampai dia bikin dia ngekos sendiri. Berdasarkan pendapat masing-masing. Ini tadi mana sih data plus minus? Ini bagian sini tadi disalin dulu, bagian offset disalin terus taruh bawah sini, terus bagian sini dibuat 0 aja, terus elevasinya disalin juga. Ctrl C, Ctrl ini disalin, Ctrl C, masuk ke notepad. Ini kita set apa ya namanya? Oh ini apa sih namanya, lupa aku. Oh data apa sih namanya? Oh observasi data deh, observasi data. Ini pakai .dat. Bentar. Data. Terus udah, ini taruhnya di kelihatan. Observasi data. Taruh di mana kira-kira kalian bakal gampang nemuinnya. Kalau bisa satu folder sama hasil bikinan. Set. Terus balik ke Sierra ini lagi, kita load observer report. Nah, masukin data observasi yang kita bikin tadi. Udah tuh masuk dia. Terus ke set data set. Setnya itu sebagai data set biar di set. Kalau udah kita ke bagian analis. Ini ganti dari TM ke plus minus. Bagian std forwardnya isi sama 2. Ini 1. Klik text card. Ini kita bandingin sama hasil yang ini. Di sini nggak ada kurva TX ya. Ini deh, hampir lumayan sama. Bentar. Jadi ini kok melenceng ke sini. Udah, lanjut ke depth calculation. Ini ada 3 kali step. Pertama step ini aja dulu, taruh di tempat yang sama. Plus minus nggak ada. Kok PNG? Oh aku salah set. Bentar, ini berarti kita ngeset foto ini 1, foto ini 2. Berarti ini plus minus kertas set.
terus yang ini juga. Jadi di sini ada 3 kali set. Depth model. Terus setnya satu lagi dari sini, set model. Nah di sini baru plus minus model set. Oke, kita lanjut ke bagian tomografi. Di sini NX nya isi 24 karena offset itu sampai 24 meter. Bagian sini ikutin modul yang kemarin aja, nggak ada ketentuannya. Satu ya, di sini satu. Ini P1 min sama P1 max nya ini lihatnya dari sini. Nih, minusnya kan ada di 0,356, plusnya ada di 1,5. Berarti yang ini kita ambilnya 0,3, yang ini kita ambil 1,6. Karena bagian ini harus mengidentifikasikan bagian paling rendahnya. Kan kalau misalnya kita ambilnya 0,3, 0,356 nya ini udah masuk tuh ke 0,3. Terus bagian sini kenapa kita ambilnya 1,6, karena dia harus sampai ke data yang paling ujung ini, 579 nya. Jadi kita ambil genapin 1,6, 0,3 sama 1,6, 1,6. Terus klik generate. Gitu ya hasilnya. Bagian ini load dataset ini pertama masukin modelnya, data ini masukin plus minus model tadi. Terus bagian load yang kedua ini masukin yang kita step tadi, apa ya sih, dataset dari hasil kalkulasi tadi, depth kalkulasi tadi. Terus kita klik depth model. Oke. Terus klik apply. Kok jelek banget ya? Oh ya Din, kan kemarin juga yang diukur cuma 0 sampai 24, sesuai lah. Bagian sini restorationnya ini kita ikutin ketentuan kemarin aja. Ini kan belum ada ketentuannya ya, jadi aku ngikutin ketentuan kemarin aja, pakai 100, ini 102. F nya ini ikut yang kemarin, 1 0 value 60, gradient 10, delta error 0,1. Terus kalau udah kita execute, tungguin sampai dia selesai. Ini kan dia ada 100 iterasi, berarti di sini harus sampai 99 karena dia mulainya dari 0. Cuma kalau punya kalian mulainya dari 1, berarti di sini harus sampai 100. Sedikit lama ini prosesnya. Kalau bisa jangan buka aplikasi lain dulu biar ini enggak error. Soalnya Sierra ini sedikit sensitif. Lama ini prosesnya.
baru versi 1. Ini aku jeda aja dulu ya, tapi kalau misalnya dikeluarin takutnya ntar dia jadi error. Nanti aja lah. Tak jeda aja lah dulu. Ini pas dia udah selesai, nggak tahu bener apa enggak kok dia jadi biru gini, padahal awalnya nggak kayak gini. Klik ke result. Bentar, ini kesini dulu. Kalian klik kanan di sini, terus open location, open file location. Ini kan tempatnya di C, terus overflow ya, seismic, terus zero. Di bagian sini kan di sini ada tulisan load, ini klik load, terus cari tempat penyimpanan hasil yang kita munculin di sini tadi. Terus buka yang hasil paling terakhir, inversion result 99, terus open. Smooth ini di checklist, terus ini perturbationnya diganti jadi RMS error dulu, terus klik view. Ini hasilnya screenshot. Kalau udah ini diganti ke percent perturbation, terus klik view lagi. Ini hasilnya di screenshot. Terus ini perturbation ini diganti ke final velocity, terus view. Ini hasilnya screenshot. Done. Untuk ketentuannya aku nggak tahu, soalnya ini aku cuma nyoba doang. Tapi kayaknya bakal sama kayak ketentuan modul kemarin, siapa tahu ya. Tapi kayaknya emang bakal sama deh. Udah, itu doang. Ini kalau misalnya mau nge-save fotonya doang bisa dari sini. Tapi yang tadi nggak aku save sebagai kayak gini sih. Biarin lah ada itunya, ada taskbarnya. Siapa tahu kan ntar Bang Apal nyuruhnya pakai taskbar. Kalau udah di screenshot udah selesai. Bagian tadi nggak ada yang aku screenshot ya, cuma aku set doang nggak sih. Biarin lah dulu, bisa di screenshot. Screenshot. Udah close. Thank you very much. Jangan banyak tanya lagi ya.